kalau kita melihat pergerakan IHSG di sesi pertama tadi ini sempat dibuka di zona hijau tapi kemudian langsung turun ke bawah dan kembali lagi ke zona merah. Tapi sebenarnya masih di 6.800-an begitu. Anda lihat apakah ini memang sebenarnya hanya teknikal semata karena memang sudah menguat kemarin atau memang ada sentimen-sentimen yang membuat pelaku pasar ini pesimis? Saya rasa ini ya pelaku pasar antisipasi dari kebijakan Bank Sentral Indonesia hari ini ya, karena kan akan ada pengumuman soal suku bunga ya, apakah ini akan diturunkan atau apakah ditahan lagi. Kemudian juga berlanjut di dini hari besok itu ada risalah The Fed yang kita nanti-nanti, karena ini akan menjadi panduan bagaimana langkah Bank Sentral Amerika itu dalam melonggarkan kebijakan moneternya ya, karena kalau misalnya laju cut rate sesuai yang diekspektasi akan melambat, berarti most likely BI juga akan mengikuti begitu ya. Jadi kita melihat ketidakpastian di pasar itu masih ada ya. Kemudian kalau kita cerminkan pada IHSG, sebenarnya kenaikan 3 hari ini juga sepertinya sudah dekat dengan resisten juga ya. Jadi akan ada koreksi yang saya rasa cukup normal gitu. Jadi saya melihat potensi gerak IHSG ini akan cenderung terkonsolidasi begitu. Baik, Anda lihat akan terkonsolidasi ini di range berapa? Kalau sekarang kan di 6.800-an, meskipun melemah tapi belum melewati angka tersebut. Anda lihat support terdekatnya itu ada di mana dan resistannya ada di mana? Saya lihat support terdekat masih di rentang 6.700-an ya. Kemudian untuk resisten sendiri ada di 7.000 begitu. Jadi mendekati, kemarin kan sempat mau ke 6.900-an ya, dan mendekati 7.000 itu memang ada potensi dia menutup gap yang sempat terjadi karena IHSG kita kan sempat turun cukup dalam itu di 7 Februari ya. Nah itu membuka gap yang cukup lebar, jadi ada potensi itu bisa tertutup sehingga pergerakannya setelah itu jika tertahan di 7.000 maka pergerakannya masih akan bisa konsolidasi gitu. Baik, menarik sekali. Dan tadi Anda sampaikan terkait dengan RDGBI yang akan diumumkan siang ini, begitu. Tapi kalau dari konsensus sendiri sebenarnya meyakini apakah BI ini masih akan mempertahankan suku bunga? Karena peluangnya ini juga cukup besar nih yang mengatakan akan ada pemangkasan. Apalagi mengingat di bulan Januari lalu ketika secara konsensus mengatakan akan mempertahankan suku bunga, tiba-tiba secara mengejutkan BI justru melakukan pemangkasan. Baik, sebenarnya kalau kita melihat dari posisi suku bunga The Fed sekarang, kemudian suku bunga BI, sebenarnya masih ada ruang untuk pemangkasan begitu ya. Tetapi di sini adalah di mana yang lebih condong, apakah mau support growth atau stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Kalau kita melihat rupiah sendiri kan masih di rentang ya 16.200, 16.300, sebenarnya masih relatif stabil begitu ya, walaupun kalau kita melihat secara setahun belakang ini ya memang dalam area pelemahan terus begitu. Nah, mungkin di sini ada peluang BI untuk memangkas suku bunga begitu ya. Tapi saya lihat juga di sini juga bisa dibilang harus support growth juga karena ini kan menjelang Lebaran begitu ya, sehingga dibutuhkan kondisi ekonomi yang mendorong dari permintaan masyarakat juga. Jadi suku bunga yang diturunkan diharapkan bisa mengakselerasi likuiditas yang ada begitu ya. Dan di sini saya melihat memang ada peluang pemangkasan, tetapi ini masih so-so juga ya. Menurut konsensus kami juga memang akan ada pemangkasan. Tapi saya lihat secara pribadi di sini yang dipertaruhkan adalah rupiahnya begitu. Jadi ada potensi juga untuk menahan begitu. Baik, kalau kita lihat satu persatu, misalkan Bank Indonesia di siang nanti memutuskan untuk mempertahankan, seperti apa dampaknya untuk IHSG dan juga rupiah? Saya rasa ini juga sudah diantisipasi oleh market yang hari ini cenderung merah ya, karena kalau Bank Indonesia menahan suku bunga, biasanya outlook kepada perbankan ini biasanya akan cenderung terkoreksi dulu begitu. Karena artinya jika suku bunga ditahan, maka beban yang dikeluarkan oleh bank juga masih akan cenderung tinggi begitu. Karena era suku bunga tinggi ini membuat beban bunganya kan menjadi membengkak gitu ya. Jadi itulah kenapa hasil di tahun lalu itu laba kebanyakan perbankan itu tumbuhnya lebih lambat begitu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Baik, tapi bagaimana kalau ternyata secara mengejutkan ada pemangkasan lagi 25 basis point di siang nanti? Apakah artinya IHSG di sesi kedua ini akan langsung berganti arah ke zona hijau atau seperti apa? Saya kira masih ada potensi ya, karena kita berkaca juga dengan bulan lalu kan secara mengejutkan malah memangkas, padahal kita ekspektasinya adalah menahan begitu. Jadi kalau ada pemangkasan suku bunga lagi harusnya akan baik bagi iklim investasi begitu ya, terutama perbankan. Dan perbankan ini kan memang menjadi sektor yang menopang indeks kita, karena secara market cap itu sektor bank itu sekitar 30% terhadap IHSG gitu ya. Jadi saya rasa
jika ada pemangkasan suku bunga akan membuat gairah lebih lanjut lah terhadap pergerakan harga saham di sektor perbankan. Baik, tapi apakah langsung akan ada penguatan rupiah? Apalagi rupiah ini kan di 16.200, 16.300 begitu ya. Ketika di bulan Januari terjadi pemangkasan, ini juga rupiah berada di dalam range yang sama. Saya rasa rupiah kita masih akan cenderung di atas 16.200-an ya, karena kalau kita mencermati sejauh ini ya dengan suku bunga yang dipangkas itu kan berarti kita mengorbankan rupiah untuk support growth kan, karena rupiah kita memang ya kalau misalnya suku bunga yang dipertahankan itu akan mendorong rupiah kita menguat begitu ya, tetapi sebaliknya ya kemarin yang dilakukan BI adalah menurunkan suku bunga begitu. Tetapi sejauh ini kita melihat rupiah itu pergerakan dalam sebulan masih relatif stabil ya, karena 16.200, 16.300 dan sebenarnya yang ditakutkan oleh pelaku industri adalah pergerakan yang terlalu volatile begitu ya, karena ini akan mengganggu dari arus kas mereka begitu. Jadi di sini walaupun rupiah kita masih dalam cenderung pelemahan begitu, tetapi di level yang relatif stabil. Baik, di sisi lain kalau melihat indeks MSCI bobot Indonesia ini semakin susut, apakah ini juga akhirnya akan mempengaruhi persepsi investor global? Sebenarnya susut ini tuh sudah dari beberapa tahun ya. Kalau kita bicara soal 5 tahun lalu mungkin di 2019 lah peaknya itu jumlah saham Indonesia yang ada di MSCI Global Standard Index itu tuh mencapai 28 saham, tetapi sekarang tuh semakin menyusut jadi 17 begitu ya. Bahkan kalau secara bobot kita tuh hanya tinggal 1,5%, padahal sebelumnya tuh mencapai di atas 2%. Jadi itulah yang membuat kenapa bisa kita bilang akhir-akhir ini asing itu banyak keluar begitu ya. Walaupun di tanggal 17 kemarin itu sempat ada inflow lagi sebesar 1 triliun. Nah, mungkin di sini adalah apakah inflow yang terjadi sekarang ini firm atau tidak begitu ya untuk lanjut lagi, karena pada dasarnya secara bulanan kita masih mengalami outflow begitu. Nah, mungkin yang kita antisipasi adalah kenapa asing ini keluar gitu ya, karena kita melihat bahwa secara global masih banyak ketidakpastian begitu. Jadi ya tidak heran begitu ya kalau misalnya mereka antisipasi dulu dengan mengurangi bobot investasi di emerging market yang mana memang lebih banyak ketidakpastian juga begitu.